Haleluya, ketemu lagi dengan Renaldi Mikaelawani di kesempatan hari ini, siang hari ini. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, saya masih diberikan kekuatan, nafas hidup. Saya percaya itu satu anugerah Tuhan, itu satu kemurahan Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan saya. Seperti di dalam Mazmur dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan saat ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang sangat luar biasa yang ada di dalam diri kita. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, dalam kitab Mazmur 51 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saat ini bahwa kadangkala manusia, orang-orang yang percaya, orang-orang yang dekat kepada Tuhan seringkali melupakan Roh Kudus, seringkali mendukakan Roh Kudus, seringkali lalai dalam melayani Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam Mazmur kita lihat ketika perjalanan Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang luar biasa. Raja Daud adalah raja yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kerajaannya, masyarakat yang ada pada saat itu ketika dipimpin oleh Raja Daud, mereka mengalami satu sukacita, mereka mengalami satu damai sejahtera yang luar biasa. Tetapi pada suatu kali ketika Raja Daud berada di Sotoruma, dan ketika dia berada di Sotoruma, ia bertemu atau dia melihat seorang gadis, dan gadis ini adalah seorang istri dari Uria. Uria ini adalah satu tokoh yang bagaimana sebagai pahlawan oleh bangsa Israel. Dan pada saat itu ketika Raja Daud ini melihat istri Uria ini, timbullah rasa keinginannya untuk memiliki istri Uria ini. Dan pada saat itu dia melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Kadangkala seperti kehidupan kita, ketika kita menginginkan sesuatu yang mungkin kita bukan milik kita, tetapi kita berusaha, kadangkala pada saat itulah kita tidak mau lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti Raja Daud ini, ketika ia menginginkan istri Uria ini, dia langsung berbuat hal yang tidak baik. Ia merencanakan satu hal yang di mata Tuhan itu hal yang jahat. Ketika pada saat itu, ketika dia sudah mendapatkan istri Uria ini, bukan hanya itu, bahkan Uria sendiri ia menyuruh untuk dia berperang di posisi yang paling terdepan. Ketika kita tahu bahwa ketika terjadi perang, ketika satu orang ketika dia berada di tempat yang paling di depan, pasti orang itu akan mati. Dan itu adalah hal kejahatan yang sangat-sangat menyakiti hati Tuhan, sangat-sangat menyakiti Roh Kudus. Dan pada saat itu ketika Raja Daud melakukan hal itu, dan pada saat itu ada seorang nabi yaitu Nabi Natan. Ketika Nabi datang ke kerajaan bangsa Israel, pada saat itu dia langsung menegur, langsung menasehati Raja Daud. Dan pada saat itu Raja Daud, dia sangat menyesal, ia sangat sedih atas perbuatan yang ia lakukan pada saat itu. Ketika ia melakukan hal itu, ketika ia ditegur oleh Nabi Natan, dia langsung datang kepada Tuhan, ia langsung berdoa kepada Tuhan. Kadangkala kehidupan kita ketika kita melakukan kesalahan, kita kadangkala tidak mau minta ampun kepada Tuhan. Kadangkala hidup kita itu adalah hidup egois. Kita tidak mau, kita malu, kita tidak mau merendahkan diri kita. Tetapi marilah kita belajar kepada seorang Raja Daud. Pada saat itu Raja Daud, ia datang kepada Tuhan dan ia berdoa, dan ia katakan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13, ia katakan bahwa janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saat itu bahwa Raja Daud mengetahui bahwa tanpa Roh Kudus
yang ada di dalam hidupnya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak akan bisa menjadi raja yang luar biasa. Dan pada saat itu ia minta kepada Tuhan, boleh engkau ambil kekayaanku, kerajaanku, tetapi jangan ambil Roh Kudusmu di dalam hidupku. Dan pada saat itu ketika Raja Daud meminta agar Roh Kudusnya, agar Roh Kudus Tuhan tidak lari dalam kehidupannya, dan Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Begitupun hidup kita saat ini, saya mau katakan bahwa marilah hidup kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Karena kenapa? Ketika hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus, saya yakin dan percaya hidup kita akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah yang menjadi khotbah saya. Biarlah di akhir-akhir ini, di dalam keadaan ini, walaupun banyak tantangan, mungkin virus-virus corona yang ada, tetapi marilah kita kuat sebagai orang percaya, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, terpujilah, haleluya, amin.